Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Apa kabar kawan? Senusantara yang saya cintai dan saya hormati. Ketemu lagi kita di channel ini, di mana kita di sini akan saling berbagi informasi-informasi menarik. Tapi sebelumnya buat kawan-kawan yang baru gabung dengan channel ini, ada baiknya membantu kami untuk membangun channel ini agar semakin besar dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan juga like. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin membahas suatu informasi yang cukup menarik ya. Ini imbas daripada debat capres yang sudah berjalan waktu itu ya. Ini tentang satu statement yang cukup menghebohkan dan sempat viral. Karena apa? Statement ini kalau untuk orang-orang yang awam, mungkin yang kurang informasi, ini statement ini bisa menyesatkan. Nah, tugas kita adalah untuk meluruskan agar apa? Agar orang-orang yang belum tahu menjadi tahu, dan orang-orang yang sudah tahu biar nggak pura-pura nggak tahu gitu maksudnya ya. Apakah itu? Yaitu statement tentang angin yang nggak punya KTP. Nah, ini cukup menarik ini. Karena apa? Memang kalau kita telaah secara mentah itu ya, angin mau bikin KTP-nya di mana, di Dukcapil mana yang mau menerima gitu ya. Pasti akan bingung ini masuk golongan keluarga siapa ini, wilayah mana, kan seperti itu. Untuk itu agar kita tidak berlarut-larut dalam suatu kesalahpahaman ya, dan kadang ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang sekiranya ingin menjatuhkan lawan politik. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Nah, tugas kita meluruskan atau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang angin yang nggak punya KTP. Nah, untuk itu kita nggak perlu kemana-mana. Kita akan cari tahu klarifikasinya langsung daripada sumbernya. Siapakah sumbernya? Sumbernya adalah yang pertama kali mencetuskan itu, yaitu siapa? Bapak Anies Baswedan. Agar kita menambah wawasan kita, apa yang beliau sampaikan, apa maksud beliau. Mari kita sama-sama simak apa yang dimaksud dengan angin nggak punya KTP. Check it out. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop.
klik stop. Oke, saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Jangan pakai imajinasi, jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam, real time. Kemudian di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih, tidak ada polusi. Oke, pada saat ini Jakarta kelihatan bening, tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke? Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Nih, Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya dalam kota Jakarta, maka harus tiap hari sama, gitu ya. Ini teman-teman, kalau nanti perlu biar dikirimkan linknya dari panitia kepada semuanya supaya bisa dibaca. Anak muda dilibatkan. Terlihat ya teman-teman sekalian, ini potret ini adalah foto satelit real time, jadi ini bukan imajinasi. Cukup saya rasa. Bagaimana teman-teman? Sekarang paham ya? Oke. Jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Nanti Anda akan ditunjukkan datanya nanti itu. Nah, saudaraku semua, bagaimana tentang penjelasan beliau? Cukup gamblang bukan? Apa yang dimaksudkan angin tidak punya KTP? Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, agar kita tidak serta-merta selalu menilai sesuatu itu langsung buru-buru gitu, tanpa mencari tahu kebenarannya, apa yang dimaksudkan. Itu ketika kita sekolah dulu, kemungkinan seingat saya di waktu SMP dulu ya, ada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kayak bahasa yang namanya personifikasi. Nah, itu termasuk di dalam majas personifikasi. Itu adalah gaya bahasa yang sangat unik dan menarik. Karena memang Bapak Anies ini adalah orang yang intelek, orang yang terpelajar, orang yang pintar, orang yang cerdas. Jadi beliau selalu menggunakan kata-kata perumpamaan yang cerdas. Tidak hanya langsung vonis, wah mana mungkin nyalain angin nggak punya KTP, wah KTP-nya mau ngurus di mana, ya kan? Nah, itu ini untuk pelajaran untuk kita semua, agar jangan terlalu mudah untuk menjatuhkan vonis. Wah, ini kata-kata menyesatkan, ini kata-kata pembodohan. Jangan dulu.
kita cari tahu dulu apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan sebenarnya itu apa. Nah, kalau mencari tahu itu langsung kepada sumbernya, jangan kemana-mana. Nyari tahu malah ke kemungkinan orang yang nggak suka, nah, Anda malah akan tersesat nantinya. Nah, di sini sudah kita sama-sama simak penjelasan daripada orang yang menyebutkan perumpamaan tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu? Nah, makanya beliau menjawab dengan data dan fakta. Dan itu sudah tidak bisa ditolak lagi, karena itu sudah menjadi data yang valid. Kalau ada orang yang nggak suka dan mengatakan bahwasannya angin tidak punya KTP, terus menjelekkan, menjatuhkan segala macam, menjawab tanpa data, kata beliau apa tadi? Adalah suatu penghinaan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.